Don't lose that line. Don't lose that line. Rekomendasi film tentang balapan terbaik. Balapan telah lama menjadi inspirasi dalam dunia film, menghadirkan kecepatan, ketegangan, dan drama di lintasan. Dari komedi ringan hingga kisah nyata yang menginspirasi, genre balap selalu menyajikan cerita dari berbagai sudut pandang. Nah, berikut ini adalah daftar rekomendasi beberapa film balapan terbaik yang wajib kamu tonton. Film yang disutradarai oleh James Mangold ini mengangkat kisah nyata dari rivalitas antara perusahaan mobil Ford dan Ferrari dalam ajang balap 24 Hours of Le Mans tahun 1966. Matt Damon memerankan Carroll Shelby, mantan pembalap yang direkrut Ford untuk mengembangkan mobil balap tercepat. Sementara Christian Bale memerankan Ken Miles, pembalap jenius dengan karakter keras kepala, namun penuh dedikasi. Ford versus Ferrari menyoroti upaya Ford Motor Company untuk mengalahkan dominasi Ferrari di dunia balap ketahanan. Dalam aspek teknis, film ini mendapatkan banyak pujian karena desain produksinya yang sangat akurat, termasuk mobil Gigaton 40 yang direkonstruksi dengan detail presisi tinggi. Sinematografi dari Pedon Papamichael memperkuat sensasi kecepatan dan intensitas balapan, terutama pada adegan-adegan di Le Mans yang menggunakan kombinasi rekaman nyata dan efek praktis. James Mangold memilih pendekatan sinematik yang minim CGI, memberikan kesan otentik yang kuat dalam setiap lap yang ditampilkan. Di balik balapan, film ini juga menggambarkan konflik antara kreativitas dan kepentingan korporat. Karakter Ken Miles berulang kali berhadapan dengan manajemen Ford yang lebih mementingkan citra dibanding performa. Persahabatan antara Shelby dan Miles menjadi inti emosional dari cerita, dan performa akting dari Damon serta Bale membuat hubungan tersebut terasa nyata dan kuat. Ford versus Ferrari berhasil menyampaikan ketegangan dan semangat balap dalam skala personal maupun industri. Film ini disutradarai oleh Ron Howard dan menampilkan dua aktor utama, Chris Hemsworth sebagai James Hunt dan Daniel Bruhl sebagai Niki Lauda. Rush mengisahkan persaingan nyata antara dua pembalap Formula 1 era 1970-an yang sangat berbeda dalam pendekatan dan kepribadian. Hunt dikenal sebagai pembalap flamboyan dengan gaya hidup bebas, sedangkan Lauda dikenal disiplin, teknis, dan dingin. Film ini menyoroti rivalitas mereka yang memuncak dalam musim 1976, saat Lauda mengalami kecelakaan hebat di Nürburgring. Salah satu kekuatan utama Rush terletak pada penciptaan suasana balapan yang intens dan penuh tekanan, dibantu oleh sinematografi cermat dari Anthony Dod Mantle dan skor musik dari Hans Zimmer yang memperkuat emosi dalam setiap momen krusial. Adegan-adegan balapan dirancang sedemikian rupa agar penonton dapat merasakan ketegangan di lintasan, dengan kamera yang seringkali ditempatkan sedekat mungkin dengan mobil dan wajah para pembalap. Gaya visual film ini sangat mendukung penggambaran bahaya dan adrenalin dunia Formula 1. Rush juga memperlihatkan kedalaman psikologis karakter dengan baik. Konflik internal Niki Lauda setelah kecelakaan serta keinginannya kembali ke lintasan menambahkan elemen drama yang kuat ke dalam film. Performa Daniel Bruhl mendapatkan banyak pujian karena berhasil membawakan Lauda dengan emosi yang kompleks. Film ini tidak hanya menampilkan kompetisi di lintasan, tetapi juga kisah tentang tekad, ketahanan, dan saling menghargai di antara dua rival berat. Salah satu film Hollywood bertema balap yang menonjolkan ajang balap roda terbuka, Driven disutradarai oleh Renny Harlin dan dibintangi oleh Sylvester Stallone sebagai Joe Tanto, seorang mantan pembalap profesional yang diminta kembali ke lintasan untuk membimbing pembalap muda yang tengah naik daun. Setting film berfokus pada Champ Car World Series, yang pada saat itu menjadi pesaing Formula 1 di Amerika. Film ini mencoba memadukan drama pribadi para pembalap dengan tekanan dalam kompetisi. Tokoh-tokoh seperti Jimmy Bly, Keith Pardue, dan Beau Brandenburg, Til Schweiger, menjadi pusat dari konflik, baik di lintasan maupun dalam hubungan pribadi mereka. Visual balap dirancang dengan campuran efek CGI dan footage nyata,
Meskipun dalam beberapa adegan penggunaan efek digital terasa cukup dominan. Musik latar dan sinematografi berperan penting dalam menciptakan ketegangan di berbagai balapan kunci. Walau sempat menuai kritik karena dramatisasi berlebihan dan efek yang kurang realistis, Driven tetap menarik karena memperlihatkan sisi lain dunia balap yang jarang ditampilkan, termasuk manajemen tim, strategi, dan tekanan psikologis. Kontribusi Stallone sebagai penulis naskah turut memberi warna tersendiri pada struktur naratif film ini, menjadikannya bagian yang relevan dalam genre balapan meski bukan yang paling menonjol secara teknis. Film Speed Racer merupakan adaptasi live action dari anime klasik Jepang karya Tatsuo Yoshida dan disutradarai oleh Lana dan Lily Wachowski. Emile Hirsch memerankan karakter utama Speed, pembalap muda dari keluarga pembalap yang berusaha memenangkan balapan legendaris sambil mengungkap konspirasi besar di balik dunia balap profesional. Christina Ricci berperan sebagai Tricia, pacar Speed yang selalu mendukungnya, sedangkan John Goodman dan Susan Sarandon tampil sebagai ayah dan ibu Speed yang menjadi tulang punggung moralnya. Film ini dikenal karena tampilannya yang sangat unik dan mencolok secara visual. Menggunakan CGI hampir sepenuhnya, Wachowski bersaudara menciptakan dunia balap yang fantastis dengan warna-warna mencolok, lintasan yang tidak realistis, dan gerakan kamera yang mengikuti gaya anime aslinya. Banyak penonton dan kritikus saat itu merasa visualnya terlalu berlebihan, tetapi seiring waktu film ini mendapatkan status sebagai cult classic karena keberaniannya dalam gaya visual dan narasi. Selain visual yang mencolok, Speed Racer juga menawarkan tema keluarga dan integritas yang kuat. Meskipun balapan menjadi fokus utama, konflik emosional dan moral di antara karakter memberikan kedalaman pada cerita. Musik dari Michael Giacchino memperkuat emosi film dengan nuansa heroik dan penuh semangat. Kini, Speed Racer dihargai sebagai salah satu film balap paling eksperimental yang pernah dibuat, terutama karena pendekatan artistik yang sangat tidak konvensional namun konsisten. Disutradarai oleh Neil Blomkamp, film ini mengangkat kisah nyata Jan Mardenborough, seorang gamer muda yang berhasil mewujudkan impiannya menjadi pembalap profesional berkat keterampilannya dalam memainkan game Gran Turismo. Archie Madekwe memerankan Jan, sementara David Harbour mengambil peran sebagai pelatih sekaligus mentor yang membimbing Jan melewati tantangan berat di lintasan nyata. Film ini juga dibintangi oleh Orlando Bloom yang berperan sebagai eksekutif pemasaran Nissan yang mendorong proyek Gigaton Academy. Gran Turismo menampilkan kombinasi menarik antara dunia game dan realitas, dengan transisi visual yang menonjol saat Jan membayangkan dirinya di balik layar game saat mengemudi mobil sungguhan. Adegan balap dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata, menggunakan efek suara dan kamera onboard untuk memberi pengalaman sinematik yang mendekati dokumenter. Blomkamp juga berhasil menjaga intensitas adegan dengan pacing cepat dan penceritaan yang fokus pada perkembangan karakter Jan dari gamer biasa menjadi pembalap elit. Yang membuat film ini berbeda dari film balapan lainnya, adalah latar belakang karakter utamanya yang bukan berasal dari jalur konvensional dunia otomotif. Gran Turismo mengedepankan bagaimana dunia digital bisa menjadi pintu masuk menuju dunia profesional, serta menyorot pentingnya mentalitas juang dan kemampuan beradaptasi. Didukung oleh sinematografi dari Jacques Joffred dan musik oleh Lorne Balfe, film ini menjadi perpaduan harmonis antara drama, teknologi, dan aksi balap nyata. Film yang menampilkan Tom Cruise yang berperan sebagai Cole Trickley, pembalap muda ambisius yang masuk ke dunia NASCAR dengan bekal bakat besar, namun minim pengalaman. Film ini disutradarai oleh Tony Scott, yang juga dikenal lewat gaya visual dinamis dalam film-film aksinya. Dalam cerita, Cole dibimbing oleh mantan pembalap Harry Hoge yang diperankan oleh Robert Duvall. Dinamika antara keduanya menjadi inti emosional film, terutama saat Cole harus pulih dari kecelakaan parah dan kembali ke lintasan dengan keberanian baru. Gaya penyutradaraan Tony Scott menampilkan kecepatan dan intensitas balapan dengan editing cepat, sudut kamera rendah, serta close-up detail dari mobil-mobil NASCAR. Penata sinematografi Ward Russell berhasil menangkap nuansa panas dan kebisingan dari sirkuit balap, membuat penonton seolah berada langsung di dalam kokpit. Musik latar dari Hans Zimmer juga memberi atmosfer dramatis yang memperkuat momen-momen penting,
terutama saat Cole harus menghadapi rival utamanya, Roe Burns. Film ini menjadi proyek penting dalam karir Cruise, karena ia ikut memproduksinya bersama Don Simpson dan Jerry Bruckheimer. Meskipun sempat disebut sebagai Top Gun di lintasan balap, Days of Thunder membangun identitasnya sendiri lewat drama karakter dan tensi personal yang mendalam. Selain itu, film ini juga memperkenalkan NASCAR kepada penonton global, menjadikannya salah satu film balapan paling ikonik dari era 1990-an.